Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-43 dengan subtema waspada teknologi masuk desa. Teknologi telah berkembang dengan sangat cepat untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat agar lebih nyaman, lebih mudah, lebih efisien. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan, terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Artinya teknologi itu berkaitan dengan kecerdasan manusia untuk memudahkan memperoleh kebutuhannya yang semakin meningkat. Jika kita telusuri perkembangan teknologi sejak awal sampai sekarang, itu menunjukkan suatu peningkatan yang secara bertahap meningkat, berlanjut. Mulai dari penemuan batu, teknologi batu, kemudian teknologi pengolahan logam, kemudian meningkat ada penemuan mesin uap, energi listrik, bahan peledak, bahan kimia, dan juga energi nuklir, serta yang terakhir ini teknologi informasi, yang semuanya memberikan dampak terhadap perkembangan peradaban umat manusia. Perkembangan ini terjadi karena ada dukungan daripada para ahli dengan ditemukannya berbagai cabang ilmu pengetahuan yang mendukung, misalnya dasar-dasar matematika, kemudian ilmu fisika, dan sebagainya. Kemudian ilmu-ilmu ini menjadi pendukung dalam proses untuk menemukan teknologi baru yang semakin canggih. Ternyata dalam perkembangannya di satu pihak memang teknologi ini memberi manfaat bagi umat manusia, tetapi juga mempunyai dampak yang negatif apabila penyalahgunaan dari teknologi itu. Oleh karena itu perlu waspada dan bijaksana. Kita lihat misalnya penemuan pengolahan logam. Pada awalnya adalah untuk katakanlah parang, cangkul, tombak dan sebagainya. Kemudian berkembang menjadi senjata, dalam bentuk pedang, tombak, perisai. Dan kita lihat ada satu peristiwa masa lalu di mana bangsa Mongol memadukan pengetahuan ini dengan keahlian mereka dalam berkuda. Jadi muncullah pasukan berkuda yang bisa menguasai daratan Cina, kemudian Asia juga sebagian Eropa, dengan mengambil korban manusia yang sangat besar. Artinya ada di situ penyalahgunaan daripada teknologi pengolahan logam itu. Kemudian ditemukan juga mesin uap misalnya, ini menimbulkan polusi terhadap udara, pencemaran lingkungan. Demikian juga penemuan tentang bahan peledak oleh Alfred Nobel untuk mempermudah pertambangan pada awalnya, karena waktu itu untuk menambang bahan tambang dari dalam tanah itu memerlukan upaya yang keras, waktu itu hanya dilinggis, dipukul. Kelihatannya perlu ada bantuan dukungan teknologi, maka ditemukanlah bahan peledak. Bahan peledak ini kemudian berkembang digunakan untuk kepentingan militer, seperti peluru, meriam, dan bom atom. Kita lihat
perkembangannya pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ya, semakin canggih ini peralatan militer dan mengakibatkan pertempuran yang dahsyat. Dalam Perang Dunia Kedua kita lihat bahwa umat manusia yang tewas pada saat itu mencapai 70 juta jiwa, ya, dan dihentikan oleh satu bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Jepang. Setelah itu muncul energi yang lebih hebat lagi, yaitu nuklir. Nah, ini sebetulnya maksudnya adalah untuk energi tenaga nuklir. Tetapi kemudian teknologi ini digunakan untuk persenjataan tenaga nuklir yang sangat membahayakan umat manusia. Sekarang dunia dibayangi oleh senjata nuklir ini. Kemudian di bidang pertanian kita lihat juga ada perkembangan yang cukup besar dengan adanya revolusi hijau waktu itu, ya, yang diawali oleh Amerika, ya, yang kita kenal dengan dari Ford dan Rockefeller Foundation tahun 50-an. Yang pertama dilakukan di Meksiko untuk meningkatkan produksi gandum, kemudian dikembangkan di Filipina tahun 60-an untuk meningkatkan produksi padi. Nah, teknologi ini dikembangkan di Indonesia mulai tahun 70-an, ya, sampai dengan tahun 80-an. Kita berhasil meningkatkan produksi pangan berlipat ganda sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Namun di samping itu ada dampak yang negatif. Di samping peningkatan dari produksi itu ada kerusakan lingkungan, ya. Ada kerusakan ekosistem, ada kerusakan struktur tanah, ada juga kehilangan beberapa keanekaragaman hayati. Ini tentu berbahaya sehingga muncul lagi gerakan untuk menyelamatkan, ya, dunia dari kerusakan lingkungan ini akibat daripada penggunaan kimia yang berlebihan. Akhir-akhir ini, ya, katakanlah dalam era modernisasi sekarang muncul teknologi baru yang kita kenal dengan teknologi informasi, ya. Kita tahu berbagai macam alat canggih ini yang dikelompokkan dalam gadget, ya. Ada handphone, ada internet, macam-macam. Nah, itu memberikan dampak yang luar biasa. Di samping teknologi informasi itu sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat, ya. Karena di dalamnya ada berbagai ilmu pengetahuan, ya, dan segala macam informasi yang baik, buruk, yang fitnah, yang benar, dan lain-lain bisa memberikan dampak kerusakan peradaban, sikap perilaku karakter, dan juga bisa memberikan dampak penyakit, ya. Jadi teknologi informasi ini menurut para ahli bisa mengakibatkan yang pertama dapat merusak sikap perilaku yang sangat berpengaruh kepada nilai-nilai peradaban. Karena di dalamnya termuat informasi yang sangat beragam yang memuat berbagai informasi yang lengkap di situ, ya, yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, yang sopan dan brutal, yang keras, yang lembut, macam-macam ada di situ. Ya, jika salah menggunakannya. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, misalnya merusak mata, mengganggu struktur tulang, mengendurkan rahang, ya, gangguan tidur, menimbulkan kanker, menimbulkan stres, dan sebagainya jika tidak hati-hati menggunakannya atau menggunakan secara berlebihan. Akhir-akhir ini kita lihat bahwa teknologi maju ini semakin gencar masuk desa. Dengan pembangunan daerah yang semakin meningkat, para pemuda terdidik ini terutama mempunyai kesadaran bahwa peluang untuk maju, untuk makmur, untuk sejahtera itu terbuka luas di pedesaan. Dalam arti mengolah sumber daya alam yang sangat kaya yang ada di pedesaan itu. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap perkembangan kemajuan dalam arti industri, katakan industri, ya.
mulai dari sederhana sampai yang canggih bisa ini mengalir ke desa, ke daerah pedesaan. Kemudian juga adalah informasi, ya, informasi tentang penggunaannya, ya. Nah, yang bisa berdampak negatif maupun berdampak positif. Oleh karena itu perlu ada satu upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan manfaatnya tentu supaya optimal, tetapi juga di balik itu ada dampak-dampak negatif yang bisa berbahaya bagi masa depan negeri ini. Oleh karena itu peran daripada ahli-ahli, peran daripada pemerintah, peran daripada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masalah pedesaan, yang peduli terhadap lingkungan masa depan pedesaan, ya, agar desa ini memang kita harapkan maju tetapi tidak merusak, ya, kondisi daripada pedesaan ini, tidak merusak lingkungan, ekosistem, ya. Nah, ini perlu ada pencerahan, harus ada pendidikan, ya, langsung kepada masyarakat di pedesaan. Semua juga sepakat bahwa perlu ada percepatan pembangunan pedesaan ini agar menjadi desa makmur. Apa saja itu kira-kira tolok ukur daripada desa makmur yang kita harapkan? Tentu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, ya, supaya meningkat dari era sekarang sehingga terhindar daripada kelompok miskin ataupun pengangguran, ya. Kemudian yang kedua adalah supaya masyarakat di sana, ya, di samping peningkatan pendapatan tapi sehat, ya, masyarakat yang sehat di pedesaan itu. Kemudian lingkungan dan ekosistem itu tidak rusak. Kemudian kerukunan, ya, persatuan dalam kedamaian, ya. Jadi masyarakat yang sehat dalam persatuan yang kokoh dalam kedamaian, ya. Kemudian juga tetap melestarikan, ya, nilai-nilai jati diri, ya, beretika, bermoral sesuai dengan nilai-nilai dari kearifan lokal. Nah, inilah faktor-faktor yang kita harapkan tetap mewarnai, ya, ciri-ciri daripada desa makmur ke depan. Dari penjelasan singkat di atas dapat diketahui bahwa penggunaan, pemanfaatan teknologi apapun bentuknya dalam arti perubahan, ya, kemajuan, ya, modern itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka nanti bisa berperan bersama-sama dengan potensi yang datang ke desa untuk membangun daerah pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan dapat selalu waspada dan juga bijaksana dalam menggunakan teknologi itu. Apakah itu teknologi produksi, ya, teknologi industri, ya, teknologi pertanian, dan juga teknologi gadget, teknologi informasi yang sekarang sudah masuk ke seluruh pelosok tanah air seperti handphone, ya. Itu manfaatnya luar biasa, tetapi ada juga dampak negatifnya yang harus kita waspadai, sehingga diperlukan satu sikap yang waspada dan juga bijaksana, ya. Sesuatu yang berlebihan tentu selalu menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu harus kita paham betul bahwa teknologi yang kita kembangkan itu adalah teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan juga ramah lingkungan. Kemudian juga memberi kesehatan, kesejahteraan yang semakin meningkat, ya. Sehat, sejahtera, ya, damai, aman, dan tetap menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter nilai-nilai budaya bangsa, sehingga nilai-nilai dari kearifan lokal itu menjadi sangat penting. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam membangun desa ke depan sebagai desa makmur itu bisa lebih cepat, bisa mewujudkan, ya, suatu masyarakat yang betul-betul sejahtera, sehat, damai, kuat, kompak, tetap berkepribadian bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.